Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film The Legend of Flying Daggers yang rilis pada tahun 2020 untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan pertarungan yang sangat menegangkan di antara dua pendekar terkuat di dunia persilatan pada waktu itu. Mereka bertarung untuk menentukan siapakah yang paling terkuat di antara mereka berdua, sehingga pertarungan ini pun dimenangkan oleh pendekar pisau terbang. Dan sejak saat itu, mereka berdua ini tidak pernah lagi diketahui keberadaannya. Kemudian beberapa tahun di generasi berikutnya, terlihat ada seorang generasi penerus yang menjadi pendekar pisau terbang yang bernama Man King, yang sedang melawan salah satu pendekar wanita terkuat pada saat itu yang bernama Jing Er. Dan di dalam pertarungan tersebut, ternyata mereka berdua berhasil mengimbangi satu sama lain, dikarenakan kedua orang tua mereka selalu berselisih antara keluarga. Di sini Man King ingin menikahi Jing Er untuk menghilangkan dendam di masa lalu, dan Jing Er yang mendengar hal itu pun terlihat begitu senang. Beberapa hari kemudian, saat itu Kasim dari kerajaan mendatangi Man King yang memberikan perintah agar dia menikahi sang putri. Man King yang mencintai Jing Er merespon menolak perintah tersebut, sehingga Kasim pun melaporkan penolakannya kepada sang putri. Mendapatkan penolakan, sang putri pun memerintahkan Kasim untuk menyerang kediaman Jing Er. Di malam harinya, pasukan kerajaan mulai mendatangi kediaman Jing Er dan mengalahkan mereka semua. Di sini Jing Er tak percaya jika Man King telah mengkhianatinya, dan terjadilah pertempuran yang begitu sengit di antara mereka. Jing Er yang telah menggunakan sebagian besar tenaga dalamnya dan sedang mengandung, ia pun tak bisa menahan pertarungan yang begitu sengit, sehingga Kasim pun berhasil melumpuhkannya. Setelah itu ia pun dibawa untuk dijadikan sebagai tawanan, dan sang putri pun segera mendatanginya. Di sini sang putri tidak suka mengetahui bahwa Jing Er telah mengandung anak dari Man King, dan ia mengatakan jika dirinya akan segera menikah dengan Man King. Mengetahui hal itu, Jing Er di sini sangat terpukul dan tak percaya akan hal itu. Lalu sang putri meminta Kasim untuk memberikan pelajaran kepada Jing Er, dan ia pun keluar dengan tertawa. Setelah itu, sang putri kembali menemui Man King. Di sini ia ingin Man King untuk menjadi suaminya, dan Man King yang tak punya pilihan lain pun setuju dengan syarat sang putri melepaskan Jing Er. Dari kejauhan Man King pun melihat Jing Er keluar dari sana dengan merasa sedih karena harus berpisah dengannya. Kemudian keesokan harinya, sang putri dan Man King pun melakukan pernikahan. Dan di saat mereka sedang melakukan pernikahan tersebut, ternyata secara diam-diam putri memerintahkan pasukannya untuk menghabisi Jing Er. Dan beruntungnya Jing Er masih bisa menyelamatkan diri. Hari demi hari Jing Er terus menghindari kejaran pasukan sang putri, hingga pada akhirnya Jing Er melahirkan seorang putra anak dari Man King. Di tempat lain, saat itu Man King pun diberitahu salah satu pengawal dari Jing Er jika Jing Er masih hidup. Di sini ia mengatakan jika Man King selama ini tak menghiraukan Jing Er yang dalam kesusahan. Dan mengetahui hal itu, Man King pun memerintahkan pamannya untuk mencari keberadaan Jing Er. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, sang putri pun melahirkan anak dari Man King. Di sini sang putri setelah melahirkan, ia pun jatuh pingsan. Lalu Jing Er pun menyusup ke dalam secara diam-diam untuk melakukan balas dendam. Namun saat ia mengetahui sang putri telah melahirkan anak dengan Man King, Jing Er pun mengurungkan niatnya untuk melukai sang putri. Dan ia kemudian memutuskan melupakan hubungan dengan Man King untuk selamanya. Beberapa tahun kemudian di suatu desa, sedang diadakan suatu acara pernikahan yang begitu meriah. Dan diperlihatkannya putra dari Jing Er dan Man King yang telah tumbuh dewasa, yang mana ia bernama Sanggun, dengan seorang wanita yang bernama Suyun, anak seorang saudagar kaya yang tidak ingin dinikahkan oleh orang tuanya. Di sini Sanggun ingin menempatkan kembali barang milik ibunya yang dulu sempat digadaikan ke keluarga Suyun, sehingga terjadilah perebutan di antara mereka berdua. Dan Sanggun pun berjanji akan membantu Suyun untuk melarikan diri dari acara pernikahan tersebut jika barang itu dikembalikan.
Kemudian setelah itu mereka sempat terjadi aksi kejar-kejaran dengan para pasukan, namun pada akhirnya mereka pun berhasil ditangkap. Sementara itu calon pengantin pria yang akan dinikahkan dengan Suyun telah tiba, dan di sini Suyun tetap tidak ingin untuk melanjutkan pernikahan tersebut, sehingga Sang-gun pun mengarang cerita dengan mengatakan kepada calon mempelai pria itu jika ia sejak kecil telah jatuh cinta dengan Suyun dan saling mencintai. Setelah mendengar penjelasan tersebut, calon mempelai pria pada akhirnya merestui hubungan mereka berdua dan bersedia membatalkan pernikahannya dengan Suyun. Dan orang tua Suyun yang mengetahui putrinya telah gagal menikah, ia pun menjadi kesal. Setelah itu Sang-gun pun pulang ke rumah dan memberikan kejutan kepada ibunya, tapi ia malah mendapatkan tamparan dari sang ibu. Lalu Sang-gun pun mengatakan jika kepergiannya kali ini adalah untuk mengambil sebuah gelang yang dulu pernah ibunya gadaikan ke keluarga Suyun. Setelah melihat gelang tersebut, Jing-er pun merasa bersalah telah memukul anaknya itu. Kemudian mereka menyadari kedatangan tamu yang tadi undang, yang ternyata mereka adalah pembunuh bayaran utusan sang putri. Melihat ibunya telah terdesak, Sang-gun pun mengorbankan dirinya untuk menerima tusukan pedang tersebut. Ibunya yang melihat Sang-gun terluka, ia pun tak punya pilihan lain selain melindunginya, akibat ia pun terkena anak panah. Kemudian Sang-gun pun akhirnya membawa ibunya untuk menghindari kejaran para pembunuh bayaran, hingga akhirnya mereka pun berhasil kabur. Dan di dalam pelarian kali ini, ibunya yang telah mengalami luka cukup parah, ia pun memberikan senjata rahasia pemberian Man King. Ia juga mengatakan jika Man King adalah ayah kandungnya. Ia juga berpesan telah menyembunyikan suatu peta rahasia yang tepat berada di belakang rumah mereka. Sebelum meninggal, ibunya berpesan kembali agar Sang-gun tak melakukan balas dendam dan menjalankan hidupnya dengan lebih baik. Sedangkan pembunuh bayaran tersebut terus mencari keberadaan mereka. Namun kali ini Sang-gun berhasil kembali menghindar kejaran mereka dan menyembunyikan mayat ibunya. Setelah situasi terlihat aman, Sang-gun pun mulai menguburkan ibunya yang telah meninggal. Di sini Sang-gun sangat sedih telah kehilangan sang ibu. Ia teringat waktu kecil dia menerima latihan yang cukup keras dari ibunya. Hingga pada akhirnya ia pun menyadari jika itu semua ibunya lakukan agar Sang-gun kelak dapat melindungi dirinya. Dan Sang-gun pun jatuh pingsan karena tak sanggup untuk menguburkan ibunya. Ketika di saat tersadar, tiba-tiba ia telah diikat ke sebuah tiang dengan seorang wanita tepat berada di depannya. Lalu wanita itu pun bertanya apakah Sang-gun anak dari Man King, pendekar pisau terbang. Di sini Sang-gun tak mau mengungkapkan identitas dirinya yang sebenarnya, yang mana ia malah rela untuk dibunuh oleh wanita misterius tersebut. Lalu wanita itu pun menakutinya jika di depannya adalah sebuah racun yang dapat membunuhnya dalam waktu sekejap. Setelah menghirup aroma tersebut cukup lama, Sang-gun pun akhirnya tersadar dan mendapati jika itu adalah sebuah obat, bukan sebuah racun. Lalu ia menyaksikan di luar wanita misterius tadi sedang berlatih ilmu yang begitu dalam. Dan di sini Sang-gun sangat terpesona akan gerakan tersebut, sehingga ia tak menyadari jika aksinya itu telah ketahuan. Di saat wanita itu mendekat, Sang-gun pun mengatakan jika ia tak sengaja telah melihatnya berlatih. Lalu tiba-tiba wanita itu jatuh pingsan. Dan Sang-gun pun mulai menyalurkan tenaga dalamnya untuk mengobati luka wanita tersebut. Setelah itu mereka pun mengobrol di atas pavilion sambil menghitung banyaknya bintang yang di atas langit. Dikarenakan mereka berdua ternyata tidak bisa tidur satu sama lain, sehingga mereka ingin menghabiskan waktu untuk menghitung bintang agar bisa tertidur. Sedangkan di tempat lain, sang putri bertanya kepada Man King apakah ia telah menemukan keberadaan Jing-er, dan Man King pun mengatakan jika ia belum mengetahui keberadaannya. Di sini sang putri ternyata tak ingin Jing-er kembali ke keluarga mereka. Ia telah terbakar rasa cemburu yang begitu dalam kepada Jing-er. Meski begitu, Man King tetap bersikeras untuk menemukan keberadaan Jing-er dan juga Sang-gun, karena mereka telah berpisah cukup lama satu sama lain. Hal itu membuat sang putri berpikir jika putranya bukanlah pewaris dari Man King untuk menguasai jurus pedang legendaris miliknya. Setelah kejadian itu, Man King pun menemui pamannya dan memintanya untuk segera mencari keberadaan Jing-er dan juga Sang-gun.
Lalu Man King teringat kejadian di masa lalu, yang mana dulu ia sempat menantang semua perguruan untuk menghadapinya demi menunjukkan siapakah yang paling terkuat. Yang mana dalam pertarungan kali ini Man King berhasil mengalahkan lawannya tersebut. Tetapi akibat hal itu, Man King merasa bersalah karena pada waktu itu lawannya sedang mengalami luka dalam, sehingga itu membuatnya menjadi menyesal seumur hidupnya. Di sisi lain, para pembunuh bayaran akhirnya berhasil menemukan keberadaan Sang-gun. Dan di saat akan menangkap Sang-gun, tiba-tiba saja Sang-gun dibantu oleh seorang yang misterius. Ternyata yang menolong Sang-gun adalah wanita misterius yang bercadar putih, yang mana ia bernama Nona Zu. Di sini Sang-gun pun sangat terkesan dan berterima kasih atas bantuan Nona Zu kali ini. Sedangkan para pembunuh bayaran itu terus mencari keberadaan Sang-gun, hingga akhirnya Sang-gun pun segera pergi dari sana dan meninggalkan sebuah pesan kepada Nona Zu. Kemudian di malam harinya, Sang-gun dibuat pingsan oleh seseorang. Lalu saat ia terbangun, ternyata orang itu adalah Suyun. Di sini Suyun sengaja membuatnya pingsan untuk menyelamatkannya dari kejaran pembunuh bayaran tersebut. Sang-gun pun mengatakan kepada Suyun jika ibunya telah tiada akibat pembunuh bayaran itu. Dan ayahnya Suyun yang mengetahui keberadaan Sang-gun, ia sangatlah marah karena dulu Sang-gun telah menggagalkan pernikahan Suyun dengan orang yang ia pilih. Akibat hal itu Sang-gun pun langsung pergi dari sana. Untuk menghindari kejaran para pembunuh bayaran, Sang-gun pun akhirnya bersembunyi di rumah bordir karena Sang-gun merasa jika pembunuh bayaran itu tak akan mengira jika ia bersembunyi di rumah bordir kali ini. Sedangkan Nona Zu yang sedang berada di rumah makan, ia menyadari kehadiran pembunuh bayaran tersebut dan Nona Zu pun sontak segera pergi meninggalkan rumah makan itu, namun ia malah diikuti oleh para pembunuh bayaran tersebut. Sementara saat ini Suyun menemui Sang-gun yang berada di rumah bordir. Kali ini Suyun ingin meminta tolong kembali kepada Sang-gun untuk membatalkan acara ayahnya yang ingin mencarikan jodoh untuknya. Yang mana Suyun ingin Sang-gun membantunya kembali untuk mengalahkan setiap orang yang akan berkompetisi di area tanding. Dan hari pun telah tiba yang mana pertandingan pun akan dimulai dan setiap orang pun berhak mengikuti kompetisi tersebut. Suyun yang sedang bertanding pun percaya dengan bantuan Sang-gun pasti dia akan berhasil mengalahkan setiap orang yang akan melawannya. Dan di saat Suyun dalam kondisi terdesak, Sang-gun membantunya dengan secara diam-diam, sehingga dengan bantuannya Suyun pun berhasil mengalahkan orang tersebut. Setelah itu, tiba-tiba Nona Zu pun naik ke atas untuk bertanding dan mengetahui bahwa Nona Zu akan melawan Suyun. Sang-gun pun tak bisa membantunya, apalagi saat itu juga pembunuh bayaran datang ke arena tersebut. Hal itu membuat Sang-gun teringat kejadian pada ibunya yang telah dibunuh oleh pembunuh bayaran. Akibatnya Sang-gun untuk sementara harus pergi meninggalkan Suyun yang sedang melawan Nona Zu. Tanpa ada bantuan dari Sang-gun, Nona Zu pun berhasil mengalahkan Suyun dengan mudahnya. Di saat keadaan dalam kondisi mendesak, tiba-tiba ada seorang pria yang datang untuk menyelamatkannya. Dan ayah Suyun pun memperkenalkan pemuda itu sebagai pemenangnya. Sehingga ia pun terlihat senang mengetahui Suyun akhirnya mendapatkan calon suami yang begitu tangguh. Sedangkan di sisi lain Sang-gun mengikuti Nona Zu yang akan meninggalkan kota. Hingga pada akhirnya Nona Zu pun melakukan serangan kepada Sang-gun dikarenakan ia tak suka diikuti. Di sini Sang-gun menjelaskan bahwa ia masih membutuhkannya dan pembunuh bayaran masih berkeliaran untuk mencari keberadaan Sang-gun. Kemudian pemuda misterius tadi memperkenalkan diri sebagai Li Chen, putra dari Man King dan sang putri. Sehingga ayah Suyun yang mengetahui hal tersebut membuat ia sangat senang dan ingin segera menikahkan mereka. Namun Suyun masih berusaha untuk menolak pernikahan tersebut. Saat itu Putri Li khawatir dengan kepergian Li Chen dan ia tak suka dengan sikap Li Chen yang ingin menemukan keberadaan Sang-gun. Melihat situasi yang tidak membaik, Putri Li pun segera membahas masalah tersebut dengan Kasim Gao. Dan ia memerintahkan Kasim Gao untuk mencari cara agar bisa segera membunuh Sang-gun. Sedangkan Sang-gun yang pulang ke rumah, ia melihat pembunuh bayaran ada di sana. Dengan merasa tidak aman, ia pun segera pergi meninggalkan rumah tersebut untuk menemui Nona Zu. Setelah berhasil bertemu dengan Nona Zu, Sang-gun pun menceritakan kalau ia ingin mengambil barang peninggalan ibunya.
Sedangkan di sisi lain, saat itu Li Chen teringat perkataan ibunya jika Sanggun kembali, maka semua hak yang ia miliki sekarang akan hilang dan diberikan kepada Sanggun. Namun meski begitu, Li Chen tetap ingin menepati janjinya kepada ayahnya jika ia akan membawa Sanggun pulang ke rumah. Dan Suyun yang merasa tidak senang dengan keberadaan Li Chen yang ada di keluarganya. Ia bertanya tujuan Li Chen datang ke kota, dan Li Chen memberitahu jika ia sedang mencari orang yang bernama Sanggun. Dan Suyun pun mengatakan jika orang yang bernama Sanggun telah meninggal dan hanya menyisakan anaknya seorang. Setelah itu Suyun pun pergi meninggalkan Li Chen. Di sisi lain, dengan bantuan Nona Zhu, Sanggun pada akhirnya berhasil mengambil benda warisan milik ibunya yang berada di belakang rumahnya. Keesokan paginya, Suyun pun ingin mengajak Li Chen berkeliling kota dengan menaiki seekor kuda. Tapi kuda yang dinaiki Suyun tak bisa ia kendalikan. Sanggun yang melihat Suyun dalam kondisi bahaya, tanpa disadari Li Chen pun menyelamatkan Sanggun dan juga menolong Suyun yang terjatuh dari kuda. Suyun yang menyadari keberadaan Sanggun, ia kesal tempo hari telah ditinggalkan olehnya. Dan di saat sedang berdebat, mereka pun dikejutkan dengan kematian seseorang yang mana dibunuh oleh siluman gunung, sehingga Sanggun pun pergi dari sana. Li Chen yang penasaran pun bertanya kepada Suyun, siapakah orang yang tadi ia ajak ngobrol. Namun Suyun beralasan kalau itu teman lamanya. Dan di saat ia akan pulang, ia merasa kakinya sakit akibat terjatuh dari kuda tadi. Suyun yang melihat Li Chen begitu baik, ia pun memberitahu jika orang yang bertemu dengannya tadi adalah Sanggun. Ia juga memberitahu jika sejak kecil ia hidup bersama dengan Sanggun, dan Suyun mencoba untuk mempertemukan Sanggun dengan Li Chen. Kemudian mereka pun bertemu, namun di saat Sanggun diberitahu bahwa Li Chen adalah saudaranya, Sanggun merasa terpukul dan tak ingin mengakuinya. Lalu Sanggun pun pergi menyendiri dan ia pun mulai merenungi nasibnya. Li Chen yang berusaha mengajak Sanggun untuk pulang bersama, namun Sanggun menolak ajakan Li Chen untuk kembali. Ia tetap tak mengakui Li Chen sebagai saudara seayah. Dan mendengar adanya keributan, Suyun pun datang untuk meredakan suasana. Namun mereka dikejutkan kembali dengan kematian seseorang yang diduga dibunuh oleh siluman gunung. Kemudian datanglah sekelompok orang yang mengatakan kalau ini bukanlah perbuatan siluman gunung. Di tengah perdebatan itu, Sanggun melihat keberadaan Nona Zhu dan ia pun berusaha untuk mengejarnya. Namun Sanggun tak berhasil menemukan keberadaan Nona Zhu. Justru di sini Sanggun dikejutkan dengan kedatangan para penduduk yang telah dikendalikan oleh seseorang. Mengetahui mereka dikendalikan, Sanggun pun meminta mereka semua untuk menghindar dari pertarungan. Setelah berhasil kabur dari kejaran para penduduk, Suyun dan Li Chen pun berpisah dengan Sanggun. Namun di saat mereka sedang bersembunyi, tiba-tiba Suyun pun diculik oleh orang misterius. Sedangkan saat itu Sanggun mendapatkan teman baru yang bernama Yuxian dan Duan. Mereka berdua merupakan murid sekte Tianlong. Dan Suyun yang telah ditangkap ternyata ia ingin dikorbankan. Mengetahui hal itu, Suyun pun berusaha untuk melepaskan diri. Kemudian Duan memberitahu Sanggun tentang kasus pembunuhan dan penculikan kali ini dilakukan oleh Jilian, yang mana ia merupakan murid dari sekte Tianlong yang dulu membunuh kekasihnya Hong Er dan kini menjadi buronan. Tak lama kemudian Li Chen pun pada akhirnya berhasil bertemu dengan Sanggun kembali dan ia memberitahu kalau Suyun telah diculik. Hingga keesokan harinya, mereka berdua pun masih berusaha mencari keberadaan Suyun. Namun di saat Sanggun memasuki sebuah hutan untuk mencari Suyun, ia bertemu dengan seorang wanita yang bercadar. Di sini Sanggun mengira jika wanita itu adalah siluman gunung yang selama ini menculik para wanita. Akibat kebaikannya, pada akhirnya siluman gunung yang asli pun berhasil kabur dan Sanggun sangat menyesali perbuatannya sehingga ia ingin membantu wanita yang bercadar tersebut. Namun Sanggun justru berakhir dengan ditotok oleh wanita itu. Tak lama kemudian murid sekte Tianlong pun datang, tapi mereka tak menolong Sanggun dan pergi meninggalkannya. Hingga pada akhirnya Sanggun pun berhasil kembali ke rumah dan bertemu dengan Li Chen. Dan Li Chen pun mempunyai ide untuk menyamar menjadi seorang wanita hingga Sanggun pun mengikuti rencana tersebut.
Dan benar saja dalam penyamaran kali ini, mereka pada akhirnya berhasil bertemu dengan siluman gunung yang asli. Mereka berdua pun mencoba untuk mengikuti perginya siluman gunung tersebut. Namun karena kungfu siluman gunung itu lebih tinggi dari mereka berdua, Li Chen dan Sang-gun dibuat tak berdaya saat menghadapi siluman tersebut. Dan beruntung mereka ditolong oleh dua murid sekte Tianlong. Meski begitu, mereka pun tak mampu mengimbangi kungfu siluman gunung itu dan berakhir menjadi tawanannya, sedangkan Li Chen pergi dari sana. Di sini Sang-gun pun mencoba untuk mengecoh siluman gunung itu agar tak lagi mengambil korban wanita untuk tetap menjaga kecantikannya. Dia pun memberitahu sebuah resep kecantikan yang bisa membuatnya awet muda. Siluman gunung itu pun percaya dengan perkataan Sang-gun dan membawa mereka bertiga untuk dijadikan tawanan. Setelah itu siluman itu pun menanyakan kepada Sang-gun tentang obat awet muda tersebut. Dan Sang-gun kembali menipu siluman itu dengan beberapa resep yang begitu konyol. Hingga pada akhirnya siluman pun pergi untuk mencari resep tersebut. Sedangkan Li Chen yang sampai di markas siluman gunung, ia diminta Sang-gun untuk mencari keberadaan Suyun. Dan di luar para murid sekte Tianlong telah sampai di depan goa. Sementara itu Sang-gun dan kedua murid sekte Tianlong sedang berusaha untuk melepaskan ikatan yang ada di tangan mereka. Tak lama kemudian, siluman itu yang menyamar menjadi seorang wanita yang lain. Ia mencoba mendekati Sang-gun, tapi ternyata Sang-gun telah mengetahui penyamarannya. Dan kedua murid sekte Tianlong menyadari jika ia merupakan Jilian, mantan murid sekte Tianlong yang dulu membunuh kekasihnya, yang ternyata sekarang sudah menjadi siluman gunung. Dan Jilian yang mengetahui penyamarannya yang telah terbongkar, ia ingin membunuh Sang-gun dan juga kedua murid dari sekte Tianlong tersebut. Namun hal itu dijaga oleh Sang-gun. Ia mengatakan jika motif sebenarnya dari Jilian yang membunuh wanita yang mirip dengan Hong-er adalah untuk membangkitkan kenangan hidup bersama dengan Hong-er. Jilian pun menyadari jika hanya Sang-gunlah yang selama ini bisa memahami dirinya. Oleh karena itu, Jilian pun memberikan waktu hidup Sang-gun beberapa hari lagi dan sebelum ia dikorbankan. Di sisi lain, Li Chen pada akhirnya berhasil menemukan keberadaan Suyun. Dengan kemampuannya mengendalikan pisau terbang, Suyun pun berhasil diselamatkan oleh Li Chen. Lalu ia pun diantar untuk kembali pulang. Setelah itu Li Chen pun ingin kembali untuk menyelamatkan Sang-gun, tapi hal itu sempat ditentang oleh ayahnya Suyun. Meski begitu Li Chen pun tetap pergi untuk menolong Sang-gun. Di sisi lain Jilian yang akan melakukan pengorbanan, ia pun mencoba untuk melakukan sebuah ritual dan sebelum mengorbankan mereka semua, Jilian di sini mengganti penampilannya menyerupai Hong-er karena pengorbanan kali ini dilakukan untuk menghormati kepergian Hong-er. Kemudian di saat Sang-gun akan dikorbankan, tanpa diduga dengan berhasil melepaskan ikatan yang ada di tangannya. Namun mereka bertiga tetap bukan tandingan dari Jilian, sehingga mereka bertiga pun berhasil dikalahkan dan dua Narus kehilangan salah satu lengannya. Di saat kondisi mendesak, tiba-tiba Nona Zhu pun datang membunuh Julian dan kali ini Nona Zhu kembali menyelamatkan Sang-gun dari bahaya. Sehingga Sang-gun pada akhirnya jatuh pingsan setelah bertarung melawan Jilian. Kemudian Li Chen dan pamannya pun datang untuk membawa Sang-gun pergi dari sana. Di saat Duan dan Yuxian pergi dari goa, tiba-tiba mereka sudah dihadang oleh murid sekte Tianlong. Dan untuk menghindari perpecahan, Duan pun merelakan Yuxian untuk pergi bersama kakak seperguruannya. Sedangkan Sang-gun yang telah sadar dari pingsannya, kakek Su ingin mengajak Sang-gun kembali ke kediaman Man King. Tapi Sang-gun yang kesal ia pun menolak ajakan tersebut. Sang-gun kemudian bertanya kepada Suyun tentang keadaan Duan, sehingga Suyun pun mengajak Sang-gun untuk bertemu dengannya. Di sini Sang-gun bertanya keberadaan Yuxian, sehingga Sang-gun dan Suyun pun berencana untuk membantunya dalam mendapatkan Yuxian kembali dengan melakukan atraksi pertunjukan sulap. Mereka pun berhasil mengelabui kakak seperguruan Yuxian dan membawanya pergi. Kemudian Duan pun sangat senang akhirnya dapat bersama kembali bersama Yuxian. Lalu mereka berterima kasih kepada Sang-gun yang telah membantunya. Namun ketika Sang-gun akan kembali, ia dihadang oleh kakak seperguruan Yuxian dan meminta untuk mengembalikannya. Beruntung saat dalam kondisi mendesak, kakak Su datang untuk menyelamatkannya.
Di sini Sanggun pun sempat menolak dengan melompat dari kereta, tapi karena perbedaan kungfu yang begitu jauh, Sanggun pun tak bisa melarikan diri dari kejaran kakek Su. Lalu kakek Su pun menawarkan akan membantu Sanggun untuk mencari pembunuh ibunya yang sebenarnya. Sanggun pun akhirnya menerima tawaran tersebut dan bersedia pergi untuk bertemu dengan Man King. Dan Sanggun pun akhirnya tiba di kediaman Man King, namun ia masih ragu untuk masuk ke dalam. Yang pada akhirnya Man King pun bertemu dengan putranya yang telah lama menghilang. Di sini Putri Li terlihat tidak suka dengan kedatangan Sanggun. Lalu Sanggun pun dipersilakan Man King masuk untuk mengganti baju dan beristirahat. Suyun yang telah sampai di kediaman Man King, ia sangat terkesan dengan megahnya suasana di istana tersebut. Li Chen meminta pelayan untuk melayani Suyun dengan baik, sementara ia pergi untuk menemui ibunya. Di saat bertemu, Putri Li sangat kesal dengan tingkah Li Chen yang mencari keberadaan Sanggun. Ia merasa kehadiran Sanggun akan mengancam posisinya. Sedangkan Man King berusaha mengakrabkan diri dengan putranya, tapi Sanggun masih bersikeras begitu cuek terhadap ayahnya karena ia merasa telah dicampakkan selama 20 tahun ini tak pernah dicari keberadaannya. Untuk menebus semua kesalahannya, Man King ingin meneruskan jurus pamungkas pisau terbang kepada Sanggun, tapi Sanggun menolak hal itu dan ia pun pergi untuk meninggalkan Man King. Sementara Man King menemui Putri Li, di sini Man King berharap agar Putri Li tidak mempermasalahkan masa lalu yang telah berlalu. Ia ingin Putri Li untuk memaafkan Sanggun dan menerima kehadirannya. Namun ia tetap menolak keinginan Man King untuk mengesahkan Sanggun sebagai putra kandungnya. Di saat melihat senjata pisau terbang, Sanggun pun teringat kenangan bersama ibunya, di mana dulu ia pernah bertanya siapakah ayahnya yang sebenarnya, tapi ibunya tak pernah memberitahunya. Lalu Sanggun pun mencoba untuk memahami makna dari benda peninggalan ibunya. Kemudian Li Chen pun datang untuk menghampiri Sanggun. Di sini Li Chen berusaha mengakrabkan diri dengan Sanggun. Ia meminta agar Sanggun lebih menghormati orang tua mereka. Hal itu membuat Sanggun menjadi kesal. Di malam harinya, saat itu Man King ingin menunjukkan jurus yang akan diberikan kepada Sanggun. Kemudian Man King pun meragakan jurus pisau terbangnya, yang mana kelak akan ia turunkan kepadanya. Di sini Sanggun melihat jurus itu yang begitu dahsyatnya. Dan keesokan harinya, Sanggun pun mencoba untuk berlatih. Lalu Suyun datang dengan mengatakan jika hal ini tak biasanya. Kemudian Sanggun pun berlatih bersama dengan Li Chen. Namun dari kejauhan, Man King dan kakek Su melihat mereka yang sedang berlatih. Hal itu membuat Man King sangat senang. Ia kemudian memerintahkan kakek Su untuk mempersiapkan segalanya untuk acara peresmian Sanggun sebagai putranya. Namun dari kejauhan, Nona Zu yang ingin membunuh Man King langsung menyerangnya. Namun usahanya kali ini masih gagal. Di sini Man King curiga dengan senjata yang ia gunakan, yang mana senjata itu sama dengan miliknya. Dan Nona Zu yang berhasil kembali ke penginapan. Ia mengalami luka setelah gagal membunuh Man King. Saat itu hubungan saudara antara Sanggun dan Li Chen pun semakin dekat. Di sini Li Chen ingin Sanggun mewarisi jurus rahasia keluarga Li, yaitu senjata pisau terbang. Meski Li Chen begitu tulus terhadap Sanggun, namun Sanggun tetap tak bisa menerima kebaikan tersebut. Dan keesokan harinya, Sanggun pun mulai berlatih tenaga dalam. Hal itu disaksikan oleh Li Chen dari jauh. Putri Li yang menyaksikan hal itu, ia sangat kesal terhadap Li Chen yang begitu baik dengan Sanggun. Ia merasa jika posisi Sanggun akan mengancam Li Chen, namun Li Chen tidak berpikir seperti itu dan ia ingin ibunya memberikan suatu kesempatan kepada Sanggun. Namun hal itu membuatnya semakin kesal. Dan hari pengesahan pun tiba. Di sini banyak para tamu yang menghadiri acara pengesahan Sanggun sebagai putra Man King. Namun hal itu membuat Nona Zu sangat terkejut ketika mengetahui Sanggun adalah keturunan Man King. Di saat acara akan dimulai, ada seorang pendekar yang datang dengan mempertanyakan apakah benar Sanggun keturunan dari Man King.
Sanggun yang mendengarnya pun langsung mengatakan jika ia memang bukanlah keturunan dari Man King. Lalu ia menantang setiap orang untuk bertarung agar ia bisa menemukan siapakah pembunuh ibunya. Dengan imbalan petak harta karun yang ada pada dirinya, Qasim Gao kemudian datang untuk meredakan suasana. Lalu ia memberi saran jika pengesahan Sanggun kali ini harus dilakukan atas persetujuan keluarga kaisar. Merasa dipermalukan, Sanggun pergi meninggalkan kediaman Man King, namun di sana sudah ada beberapa pendekar yang ingin mengalahkannya. Dengan tiba-tiba Man King pun menggunakan tenaga dalamnya untuk melakukan setiap pendekar yang ingin mengalahkan Sanggun. Tak ingin menyusahkan Man King, Sanggun pun memutuskan pergi dari kediamannya. Li Chen sempat menentang hal itu, tapi Sanggun tetap pergi dari sana dan kepergian Sanggun diketahui oleh Putri Li. Sehingga Putri Li memerintahkan pelayannya untuk memberitahu kabar tersebut kepada Qasim Gao. Dan Qasim Gao pun menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Sanggun. Sanggun yang sedang pergi sendirian, ia dihadang oleh para pendekar. Lalu Nona Zhu pun datang untuk membantunya. Sayangnya dalam pertarungan kali ini, Sanggun terjatuh ke dalam jurang dan Nona Zhu pun melompat untuk membantunya. Beruntung mereka masih bisa tertahan oleh salah satu ranting pohon. Kemudian Nona Zhu pun bertanya apakah Sanggun ada hubungannya dengan Man King. Lalu Sanggun mengatakan kalau ia tak ada hubungannya dengan Man King. Setelah itu ia pun melepaskan pegangan Nona Zhu. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sudaners.